Halo Cucupers, udah masuk ke episode 7 aja nih. Nah, kemarin di episode 6 kita dibuat ngegantung. Jadi, apakah di episode 7 ini Onibaku CS bakalan berhasil menemukan cintanya dengan siswa baru? Atau dia bakal menemukan musuh baru lagi nih ya? Daripada itu, tetap stay tune nih ya di channel ini dan kita langsung bahas aja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Di awal film, kita diperlihatkan seorang guru yang tidur saat jam pelajaran. Sejima yang kesal dengan suara dengkurannya, dia pun membangunkan si guru yang bernama Payo. Tapi Payo justru kesal dan keluar dari kelas. Tiba-tiba Onizuka berkata jika mereka telah dewasa dan harus menentukan jalan hidup mereka masing-masing. Terutama dalam hal percintaan, dengan muka polosnya ia mengajak Shinomi untuk berpacaran. Bukan jawaban yang ia dapatkan, Onizuka justru mendapatkan pukulan dari Shinomi. Wow. Ternyata percakapan mereka didengar oleh kepala sekolah yang melihat mereka dari pintu kelas. Shin pun pindah ke bengkel Asami. Tampak di sana Ryuji sedang menanyakan perihal geng Midnight Angel yang telah lama lenyap dan sepertinya Asami tidak ingin membicarakan masalah ini. Mereka tidak mendapatkan jawaban dari Asami. Ryuji memutuskan untuk mencari Nagisa, tapi saat dipaksa bicara, Nagisa tampak ketakutan. Mengetahui Nagisa tidak tahu apa-apa, Ryuji meminta maaf kepadanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Tampak dua berandalan sedang ketakutan oleh geng Midnight Angel. Tanpa banyak bicara, ketua geng Midnight Angel langsung memukul salah satu berandalan itu. Dan ternyata ia melakukan ini semua adalah Nagisa. Polisi yang telah sampai di TKP langsung interogasi salah satu berandalan. Tapi ia tidak berani memberitahukan siapa pelakunya karena dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Tak berselang lama, datanglah salah satu polisi yang tampak arogan. Polisi itu bernama Ed Natsu. Tanpa banyak bicara, Ed Natsu langsung interogasi si berandalan karena takut si berandalan pun mengatakan jika geng Midnight Angel lah yang telah melakukan ini semua. Keesokan harinya berita soal kebangkitan geng Midnight Angel terdengar di seluruh kota Sounan, termasuk di sekolah Sujiko. Menurut gosip yang beredar, saat geng Midnight Angel masih aktif, mereka mempunyai ribuan anggota. Tapi geng Midnight Angel menjadi kacau setelah diambil alih oleh generasi kedua. Ternyata generasi kedua lah yang membuat kekacauan di kota Sounan karena haus kekuasaan. Kamishima melakukan perang sesama anggota yang membuat geng Midnight Angel terpecah dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh Akutsu dengan cara yang sangat kotor, yaitu dengan cara membakar Kamishima. Dari sanalah Akutsu ditangkap oleh Ed Natsu dan Akutsu berhasil dijebloskan ke penjara oleh Ed Natsu. Faktanya geng Midnight Angel bubar dan menghilang dari kota Sounan karena duo Onibaku. Sementara itu Onizuka yang santai di atas gedung sekolah melihat Payo yang sedang santai di sana juga. Payo pun meminta sebatang udut kepada Onizuka. Di sini Onizuka menanyakan kepada Payo soal arti kedewasaan. Ia menjawab jika masa-masa SMA lah yang paling indah dan tidak bisa ditemukan jawabannya dengan mudah. Sebelum pergi mengajar, Payo berpesan kepada Onizuka, jika sepenuh hati menjalankan hidup maka ia akan menemukan jawabannya. Dan sepertinya tos ala-ala Onizuka ia dapatkan dari Payo ini. Saat pulang sekolah, tampak Katsuyuki CS hampir bentrok dengan geng dari sekolah lain yang bernama geng Satsuriko. Tiba-tiba datanglah seseorang dengan wajah luka bakar. Ternyata inilah Kamishima yang kalah dari Akutsu dan sekarang Kamishima adalah ketua geng dari Satsuriko. Luar dugaan, Kamishima juga mengenal Shinomi yang tahu kebrutalan dari Kamishima melarang Katsuyuki untuk bertarung dengannya. Tapi Katsuyuki justru menantangnya tanpa banyak bicara. Kamishima langsung mengajak Katsuyuki untuk berkelahi di rel kereta api. Karena sudah kepalangan dan tak ingin malu, Katsuyuki pun menerima tantangan dari Kamishima. Dan disinilah kecerobohan dari Katsuyuki. Ternyata Kamishima mempunyai nyali di atas rata-rata. Saat malam hari, tampak Ryuji malam mingguan di rumah Nagisa dan tak berselang lama datanglah kedua orang tua Nagisa. Ayahnya yang tidak tahu jika Nagisa mendengarkan pembicaraan mereka berkata Ryuji jika dulu Nagisa sering keluar dengan seseorang pemotor yang sekarang telah dipenjara. Setiap pulang, Nagisa selalu berlumuran darah dan kepribadiannya sering berubah. Mendengar dari perkataan dari ayahnya, Nagisa pun tampak marah dan pergi dari sana. Tak berselang lama terdengar teriakan dari Nagisa. Ryuji pun langsung mencari Nagisa dan mendapatkan motor Midnight Angel yang digunakan olehnya. Datanglah Nagisa dan langsung memukul Ryuji. Tiba-tiba ia merasa pusing dan menyuruh Ryuji untuk menjauh darinya karena di dalam dirinya ada dirinya yang lain. Apa Nagisa punya dua kepribadian yang berbeda ya? Yang ia sendiri tidak tahu seperti apa sifatnya. Nagisa pun terus teriak meminta tolong kepada Ryuji dan menyuruh Ryuji untuk lari dari sana. Tapi Ryuji yang terlanjur sayang tidak menghiraukan perkataan dari Nagisa.
Dan muncullah sisi lain dari Nagisa. Ia berkata jika dirinya adalah pacar dari Akutsu. Tidak hanya Ryuji, ayahnya sendiri pun dipukul olehnya dan ternyata sisi jahatnya bernama Yasha, wakil ketua dari geng Midnight Angel. Saat pulang, Ryuji teringat dengan pembicaraan dengan ketua generasi utama Midnight Angel yang bernama Masaki. Disinilah semua terungkap. Sebenarnya dari dulu saat diketahui oleh Masaki, geng Midnight Angel adalah malaikat dan setelah ditangani oleh Akutsu, geng itu berubah menjadi iblis. Dan disinilah kita juga bisa mendapatkan jawaban kapan Onibaku terbentuk. Dan terbentuklah Onibaku. Tapi di sini juga masih ada satu tanda tanya besar. Ternyata Ryuji dan Onizuka dulunya adalah musuh bebuyutan. Keesokan harinya tampak Enatsu datang ke sekolahan Sujiko atas undangan dari kepala sekolah. Mereka pun langsung masuk ke kelas yang sedang diajar oleh Pak Yo. Ternyata pihak sekolah telah mengetahui masalah Katsuyuki yang membuat onar di stasiun kereta api. Dan ia pun dikeluarkan dari sekolah. Karena menurut kepala sekolah, di sekolahannya tidak memerlukan sampah masyarakat ataupun berandalan. Mendengar makian itu, Onizuka tidak terima dan menghampiri kepala sekolah. Dan tiba-tiba datanglah Enatsu yang sangat arogan. Katsuyuki yang tidak ingin Onizuka dan teman-temannya mendapatkan masalah, memilih mengalah dan mengakui jika ia seorang sampah masyarakat. Tapi kepala sekolah justru semakin menjadi-jadi, memakai para muridnya. Pak Yo yang sudah tidak tahan lagi langsung memberi pukulan tepat di mukanya. Menurutnya seorang pengajar tidak boleh memaki muridnya terlebih lagi dengan makian sampah. Karena tidak terima, sang kepala sekolah pun mengeluarkan Pak Yo dari sekolah SMA Sujiko. Saat ingin pergi, Pak Yo dikejar oleh Onizuka dan inilah alasan terkuat Onizuka ingin menjadi seorang guru. Apalagi melihat tos ala-ala Onizuka dari Pak Yo. Tiba-tiba datanglah Ryuji dan mengajak Onizuka untuk memenuhi janji mereka. Tapi sebelumnya ia mengajak Onizuka untuk memenuhi janji mereka kepada Masaki terlebih dahulu. Yaitu menjaga kota Sonan dari geng Midnight Angel. Scene pun pindah di mana kita diperlihatkan seorang berandalan yang keluar dari penjara yang telah ditunggu oleh Yasha dan inilah Akutsu dan ceritanya pun bersambung. Nah cucu pas di episode 7 ini bikin kita makin penasaran ya, apalagi terbentuknya Onibakuda dan membuat kita makin penasaran nih, geng Midnight Angel itu sebrutal apa sih dulu? Daripada makin penasaran, kita tunggu lagi yuk episode selanjutnya. Tapi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bye-bye.